Halo semuanya, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Fisiologi Mikroorganisme, kelompok kami akan menjelaskan tentang fermentasi asam propionat. Berikut adalah anggota kelompok kami. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, peranan enzim, mekanisme perubahan, pathways, mikroorganisme, produk dan sifat fungsionalnya. Pertama-tama kita harus mengerti apa sih asam propionat itu. Nah, jadi pada tahun 1844, Johann Gottlieb telah menemukan istilah propionik atau propionat yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang berarti pertama dan pion yang berarti lemak, di mana sebagai hasil dari konversi pirufat menjadi propionic acid atau asam propionat melalui jalur dekarboksilasi suksinat atau jalur akrilat. Berikut ini adalah struktur kimia dari asam propionat. Asam propionat sendiri merupakan asam organik yang seringkali digunakan sebagai pengawet makanan dan biji-bijian, serta menjadi bahan tambahan yang terkandung pada berbagai produk termoplastik, obat-obatan, parfum, pewangian, dan pelarut. Asam propionat ini termasuk dalam zat kimia penting karena banyak digunakan dalam aplikasi pada industri sebagai agen antimikroba untuk spektrum mikroorganisme yang luas, zat antiinflamasi, pengendali tanaman monokotil dan dikotil, serta prekursor selulosa asetat propionat. Nah, asam propionat ini telah disetujui oleh FDA atau Food and Drug Administration yang berasal dari US, serta dianggap aman untuk diaplikasikan dalam berbagai industri. Asam propionat awalnya diproduksi secara komersial melalui sintesis petrokimia dari etilen. Petrokimia sendiri adalah bahan kimia apapun yang diperoleh dari bahan bakar fosil yang sudah dipurifikasi. Produk petrokimia yang sudah digunakan secara komersil adalah etilen yang merupakan olefin paling sederhana sebagai bahan baku. Namun, produksi asam propionat dapat dilakukan dengan penggunaan sumber terbarukan atau renewable resource, yaitu melalui proses fermentasi yang merupakan alternatif ramah lingkungan. Jalur fermentasi untuk menghasilkan asam propionat dapat dibagi menjadi 3 pathways, antara lain 1,2-propendiol pathway, acrylate pathway, dan succinate pathway, di mana succinate pathway dibagi lagi menjadi sodium pumping dan Wood-Wardman cycle. Jalur fermentasi tersebut memberikan energi dan membantu konsumsi kofaktor yang berkurang, yang dihasilkan dari katabolisme gula. Pada fermentasi, suhu yang tinggi akan menghasilkan asam propionat lebih tinggi daripada asam asetat, karena adanya degradasi asam lemak mudah menguap. Dalam beberapa studi terbaru, suhu optimal produksi asam propionat dapat berkisar antara 30 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Selain itu, produksi asam propionat juga dapat ditingkatkan dengan mengontrol pH fermentasi, di mana pH optimum pertumbuhan propionibacterium yang lebih tinggi daripada Clostridium menyebabkan proporsi asam propionat lebih tinggi daripada asam butirat dari medium glukosa. Nah, pada keju Swiss, pengurangan laktosa dan pH lebih tinggi dapat mempercepat fermentasi asam propionat. Propionibacterium sendiri mampu mengkonsumsi berbagai sumber karbon seperti glukosa, sukrosa, fruktosa, laktosa, gliserol, dan molase. Pada salah satu penelitian menjelaskan bahwa produksi asam propionat dapat lebih tinggi pada fermentasi gliserol daripada fermentasi glukosa. Pada asam propionat terdapat 3 macam pathways. Pathways yang pertama adalah 1,2-propendiol pathway, yang kedua adalah acrylate pathway, dan yang ketiga adalah succinate pathway. Pathway yang pertama adalah 1,2-propendiol pathway. 1,2-propendiol atau propylen glikol adalah senyawa kimia yang ada dan dapat diproduksi dari sumber daya terbarukan dengan menggunakan mikroba. Karena menjadi produk alami, jalur biokimia yang relevan dapat dimanfaatkan menjadi proses fermentasi untuk menghasilkan 1,2-propendiol. Terdapat 2 jalur untuk dapat memproduksi 1,2-propendiol, yaitu yang pertama adalah gula deoksi seperti fukos dan ramnos digunakan sebagai sumber karbon.
Sedangkan di jalur lain, glycolytic intermediate dihidroksiaseton fosfat atau DHAP digunakan untuk menghasilkan 1,2-propendiol melalui pembentukan metilglioksal. Pathway yang kedua adalah acrylate pathway. Acrylate pathway dapat mengkonversi netral ATP dari laktat menjadi propionat dengan konsumsi NADH. Yang ketiga adalah succinate pathway. Fermentasi asam propionat dilakukan oleh beberapa bakteri. Bakteri tersebut termasuk dalam genus Propionibacterium dan spesies Clostridium propionicum. Selama proses fermentasi asam propionat, gula dan laktat dapat digunakan sebagai substrat awal. Ketika gula tersedia, bakteri ini menggunakan jalur EMP untuk menghasilkan pirufat. Pirufat dikarboksilasi menjadi oksaloasetat oleh metilmalonyl koenzim A dan kemudian direduksi menjadi propionat melalui malat, fumarat, dan suksinat. Produk akhir lain dari fermentasi propionil adalah asam asetat dan karbon dioksida. Selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur 1,2-propendiol pathway. Pada pathway propandiol, enzim yang berperan serta mekanisme perubahan yang terjadi adalah enzim gliserol dehidratase mendehidrasi 1,2-propendiol menjadi propional dehida. Enzim gliserol dehidratase adalah enzim golongan liase yang berfungsi memotong ikatan karbon oksigen. Selanjutnya, propional dehida direduksi menjadi NPOH oleh enzim 1-propanol dehidrogenase. Propional dehida dioksidasi menjadi propionil-CoA dengan bantuan enzim propional dehidrogenase. Propionil-CoA diubah menjadi propionil fosfat oleh enzim fosfotransasilase. Enzim propionat kinase dibutuhkan untuk mengubah propionil fosfat menjadi propionat. Fungsi dari enzim ini adalah sebagai katalis reaksi kimia. Yang selanjutnya adalah acrylate pathway dari Clostridium neopropionicum, di mana jalur akrilat ini memungkinkan konversi netral ATP dari laktat menjadi propionat dengan konsumsi NADH. Yang mana jalur ini pun ditemukan pada beberapa bakteri yang berhubungan jauh seperti Clostridium propionicum ini, lalu Megasphaera elsdeni, dan juga Prevotella ruminicola. Jalur acrylate pathway ini yang pertama yaitu glukosa diubah menjadi pirufat dengan menggunakan reaksi glikolisis. Kemudian, pirufat ini akan direduksi menjadi laktat dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase yang mana memiliki tugas sebagai katalis dari reduksi tersebut. Kemudian laktat dikonversikan menjadi laktil-CoA, di mana setelahnya diikuti pelepasan H2O oleh enzim L-CoA dehidratase menjadi akrilat-CoA. Nah, enzim L-CoA dehidratase ini termasuk golongan enzim liase yang berfungsi melepas molekul air atau H2O saat pengkonversian tersebut. Setelahnya, akrilat-CoA ini direduksi menjadi propionil-CoA yang mana melibatkan H2 atau hidrogen. Enzim asil CoA dehidrogenase mengambil peran dalam mengkatalisis pelepasan hidrogen. Kemudian selanjutnya terjadi fosforilasi atau penambahan gugus fosfat pada propionil CoA ini oleh enzim fosfat asetiltransferase yang menghasilkan propionil fosfat. Kemudian propionil fosfat ini akan dikonversikan ke propionat yang akan diakatalisis oleh enzim propionat kinase dan di sini juga dihasilkan ATP. Kunci dari pathway ini yaitu ada pada dehidrasi laktoil-CoA menjadi akriloil-CoA yang dikatalisis oleh laktoil-CoA dehidrat. Pathway selanjutnya adalah succinate pathway yang terdiri dari Bacteroides fragilis. Enzim-enzim yang berperan serta mekanisme perubahan yang terjadi adalah fermentable carbohydrate diubah menjadi pyruvate dengan melakukan reaksi glikolisis. Pirufat dikonversi menjadi oksaloasetat oleh enzim pirufat karboksilase. Asam oksaloasetat selanjutnya mengalami reduksi menjadi malat dengan katalis enzim malat dehidrogenase. Enzim ini dapat mengkatalis reaksi reversibel. Selanjutnya, malat melepas molekul air dan berubah menjadi fumarat karena aktivitas enzim golongan liase yaitu fumarat dehidratase. Terjadi reduksi fumarat menjadi suksinat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Kemudian dari suksinat terjadi karboksilasi metilmalonyl-CoA yang menyebabkan hilangnya gugus karboksil dan pelepasan karbon dioksida oleh enzim metilmalonyl
CoE mutase menjadi propionil-CoE yang kemudian dikonversi menjadi propionet. Selanjutnya saya akan menjelaskan mikroorganisme apa saja yang ada pada fermentasi asam propionat. Yang pertama pada propanediol pathway. Terdapat Salmonella typhimurium yang merupakan bakteri gram negatif patogen yang sebagian besar ditemukan di lumen usus. Toksisitasnya disebabkan oleh membran luar yang sebagian besar terdiri dari lipopolisakarida yang melindungi bakteri dari lingkungan. Dan ada juga Roseburia inulinivorans yang merupakan perwakilan model yang baru-baru ini diidentifikasi dari Firmicutes yang berkontribusi pada pembentukan butirat dari berbagai substrat polisakarida makanan di usus besar manusia. Kemudian pada Succinate pathway terdapat Bacteroides fragilis yang merupakan satu-satunya strain Bacteroides spp yang terkait dengan penyakit diare. Strain Bacteroides fragilis penghasil toksin disebut dengan Enteroxygenic Bacteroides fragilis atau biasa disebut dengan ETBF yang merupakan penyebab pasti penyakit diare pada manusia. Selanjutnya pada Acrylate pathway terdapat Clostridium neopropionicum yang merupakan bakteri dari genus Clostridium spp yang merupakan batang gram-positif anaerobik yang membentuk spora. Mereka bersifat motil, fermentatif, dan katalase negatif. Organisme yang bersangkutan tersebar luas dan ditemukan di usus hewan dan manusia serta di dalam tanah, tempat mereka bertahan hidup dan berkembang biak. Ia dapat hidup dengan memfermentasikan etanol dan CO2 menjadi propionat, asetat, dan propanol. Produk asam propionat. Asam propionat biasanya digunakan pada industri makanan, salah satunya pada produk bakery. Alasan digunakannya asam propionat ini guna mencegah adanya kapang serta pembentukan lendir oleh Bacillus mesentericus yang bisa membuat produk bakery ini cepat rusak maupun membusuk. Selain dapat digunakan pada industri makanan, asam propionat dapat juga diaplikasikan dalam industri kosmetik, plastik, dan farmasi. Dalam industri plastik, digunakan untuk pembuatan biodegradable plastik, pembuatan plastik turunan selulosa seperti tekstil, membran untuk osmosis balik, filter udara, dan sebagai komponen formulasi vernis dan plastik cetakan. Pada industri farmasi, natrium propionat digunakan terutama dalam terapi hewan untuk pengobatan infeksi luka, komponen obat konjungtivitis, dan antirematik. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai pestisida. Yang terakhir, dalam industri kosmetik, garam propionat digunakan sebagai basis parfum bersama dengan karet butil untuk meningkatkan konsistensi dan umur simpan suatu produk. Ether propionat dapat dijadikan sebagai penambah aroma maupun penambah rasa buatan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai produk yang mengandung asam propionat, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari asam propionat. Asam propionat berfungsi dalam penambahan rasa dan aroma buatan, di mana dia berfungsi sebagai senyawa prekursor kimia dari sintesis ether propionat dan bensil propionat. Kemudian, asam propionat banyak digunakan sebagai antimikrobial agen. Hal ini dikarenakan asam propionat mampu mengganggu metabolisme dengan menghalangi jalur metabolik ataupun bekerja sebagai inhibitor dalam menghambat suatu enzim. Biasanya digunakan dalam antimikrobial dalam bahan makanan yang mengandung produk olahan susu dan roti karena mampu menghambat Aspergillus lacus, Bacillus, Salmonella, dan juga jamur. Asam propionat juga digunakan sebagai pengawet pada makanan. Biasa digunakan adalah kalsium propionat dan sodium propionat. Karena sifatnya yang bersifat antimikrobial, asam propionat juga banyak digunakan sebagai herbisida. Namun berbeda dengan herbisida buatan, asam propionat akan mendegradasi terlebih dahulu menjadi asetat dan asam format, kemudian baru diubah menjadi CO2 dan air, sehingga tidak bersifat berbahaya terhadap lingkungan. Selain itu, asam propionat juga berperan dalam prekursor sintesis CAP, yaitu selulose asetat propionat. Selain itu juga berperan dalam senyawa prekursor pembentukan plastik dan tekstil, dan dalam bidang pharmaceuticals, asam propionat digunakan untuk sintesis dari propionic anhydride dan chlorofonic acid. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih.